Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam acara Night Call GPB bersama dengan saya, Pendeta Jimmy Hakairot, selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Getsemani Jakarta Utara. Pada malam ini kita akan bersama merenungkan akan berita firman Tuhan yang sesuai dengan jadwal bacaan, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau tetap berkenan melawat kami lewat firman-Mu, manakala kami akan memasuki saat istirahat malam. Biarlah Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai kami dengan sungguh Tuhan kebenaran firman-Mu yang senantiasa akan boleh menjadi bagian di tengah kehidupan yang kami boleh jalani. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Saudara kasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-31 yang menyatakan demikian. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dan dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Biarlah setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya akan memperoleh bagian di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa perjalanan kehidupan seorang Paulus yang tadinya adalah Saulus bukanlah suatu perjalanan yang mudah dalam kaitan dengan bagaimana dia boleh mendapatkan suatu kepercayaan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita tadi membaca dengan sejenak, ya, bahwa Paulus ketika dia kembali ke Damsyik,
setelah 3 tahun pertobatannya, ada peristiwa yang dicatat sebagaimana yang kita baca pada malam ini. Ada kesulitan-kesulitan yang dialami di Damsyik, dan di sana nyaris dia mengalami pembunuhan. Yang pertama kita catat di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa bahaya yang mengintainya adalah sebagaimana dikatakan tadi ayat yang ke-23, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Karena mereka lebih geram, lebih marah dibandingkan dengan pengajar-pengajar yang lain atau rasul-rasul yang lain. Bukan semata-mata karena Paulus atau Saulus yang awalnya adalah dengan nama itu punya semangat atau dedikasi pelayanan yang luar biasa, dan khotbahnya begitu memberikan suatu kehidupan yang luar biasa bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan pada waktu itu. Tapi yang jadi persoalan orang Yahudi karena dia sudah menjadi pengkhianat, ya, pengkhianat yang luar biasa, karena kesaksiannya sebagai seorang Kristen yang melawan keberadaannya sebagai orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, dalam gambaran ini kita melihat betapa orang Yahudi begitu luar biasa mengawal kota, menjaga siang malam untuk menangkap, bahkan mau membunuh Saulus pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Kristus, mereka juga bukan hanya mengawal tetapi memanas-manasi wali negeri pada waktu itu, ya, untuk memusuhinya dan mengatakan bahwa Saulus seorang yang berbahaya. Makanya wali negeri pada waktu itu menyuruh mengawal kota Damsyik dan menangkap dia. Nah, saudara-saudara, satu hal yang tetap kita boleh alami dalam kaitan dengan persoalan yang terjadi pada Saulus sebagai suatu pesan iman malam ini, bahwa sesulit apapun, bahkan mungkin setegar apapun hebatnya orang mau menghambat dari proses pemberitaan Injil Tuhan, sesungguhnya mereka tidak akan mampu, karena Tuhan senantiasa tetap akan memberikan jalan keluar dan menyelamatkan umatnya. Dan itu yang dialami oleh Saulus, ya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, apa yang kemudian terjadi, bahwa nampak betul murid-murid Tuhan tidak tinggal diam, ya. Murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ini menjadi suatu bukti bahwa sungguh Tuhan memberikan perlindungan dan lebih daripada itu menyatakan keselamatan. Nah, apa yang kemudian terjadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudari, ya? Yang menarik, ada sesuatu yang kita dapat baca di sini. Sebelum Saulus dibebaskan, diselamatkan oleh murid-murid, dia diberikan hikmat. Saulus mengetahui, ya, apa yang sesungguhnya telah direncanakan, sebagaimana dikatakan ayat 24. Maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar
boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang telah dinyatakan kepada Saulus, membuat dia memperoleh suatu hal yang sungguh hikmat yang betul-betul nampak nyata, sehingga dia mengalami sesuatu yang dapat mengetahui hal-hal yang jahat yang akan menimpa dirinya. Nah, hal ini menjadi suatu hal yang benar-benar harus kita imani, Bapak Ibu. Ya, hal yang kedua, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, ya, tentunya Tuhan tidak akan pernah hanya sebatas kita diajak untuk mengerti, tapi Tuhan memberi kita hikmat untuk memahami dan mengetahui apa yang sesungguhnya akan terjadi. Nah, saudara-saudara, bagian kedua, bahwa ya, kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang kemudian boleh terjadi pada Saulus mendapatkan gambaran yang luar biasa manakala dia sudah dibebaskan dan diselamatkan. Dia dibawa ke Kaisarea dan kemudian sampai ke Tarsus. Ya, ini menjadi sesuatu yang merupakan tanggung jawab yang terus dipercayakan kepadanya, yang tidak pernah berhenti, yang membuat banyak kemudian terjadi suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena persoalan yang paling penting di sini adalah, Bapak Ibu coba perhatikan bahwa selama beberapa waktu dikatakan jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai, ya, berada dalam keadaan damai. Nah, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dari sini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita diajak untuk merenungkan dengan sungguh betul bahwa untuk satu karya pelayanan akan kita hadapi apa yang namanya tantangan atau pergumulan. Sekalipun tantangan itu harus disadari bukan hanya datang dari luar, dari pihak orang Yahudi, tapi dari pihak murid-murid yang tidak mempercayai bahwa Saulus betul-betul sudah menerima dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan untungnya ada seorang Barnabas yang sungguh-sungguh menjelaskan kepada murid-murid siapa Saulus sesungguhnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, menyimak apa yang boleh kita alami lewat firman Tuhan ini, pesan yang terakhir untuk kita sungguh-sungguh percaya akan kita boleh alami apapun yang kita boleh rasakan dan alami di tengah-tengah pergumulan atau disebut sebagai tantangan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, bukan itu persoalan yang sesungguhnya dari apa yang mau diungkapkan lewat firman Tuhan. Persoalan boleh ada, tapi Allah sungguh berkuasa di atas segala persoalan hidup ini. Allah berkuasa penuh di atas persoalan hidup ini. Jadi maksudnya kita tentu akan menghadapi masalah, bahkan dari dalam kita, dalam lingkungan kita. Tapi mari kita tetap melihat, perhatikan bahwa Tuhan tetap membebaskan, menyelamatkan, mempercayakan pelayanan itu. Dan lebih daripada itu adalah bagaimana ada rasa damai. Dan inilah yang menjadi titik tolak kita boleh beriman. Karena itu Bapak Ibu, mari malam ini ketika kita akan masuki pertiduran malam, kita masuk dengan sukacita penuh karena kita percaya segala persoalan hidup ini, tantangan yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan ada dan membela kita.
dan membebaskan kita. Yang penting kita tidak tinggal dalam persoalannya. Ya, kita tetap percaya Tuhan akan memampukan kita terus berkarya dalam kehidupan yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan yang kita jalani. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Engkau tunjukkan kepada hamba-hamba-Mu. Dalam karya pelayanan yang Tuhan percayakan, Engkau senantiasa memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kesempatan senantiasa terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Kalaupun Tuhan, kami sadari keterbatasan itu seringkali dikuasai oleh permasalahan, pergumulan, tantangan, sehingga kami diliputi dengan rasa takut, khawatir, dan gentar. Tetapi oleh kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pada malam ini, kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kami kesempatan boleh melewati hari ini, dan kami akan tidur malam ini. Tuhan senantiasa akan memulihkan hidup ini dan memberikan kami kesempatan boleh menikmati bangun pagi dengan kekuatan baru pada Tuhan. Tuhan melanjutkan karya dan mempercayakannya dalam hidup kami. Berkati kehidupan keluarga kami, berkati kehidupan setiap orang yang ada pada malam ini Tuhan, membutuhkan kedamaian dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih di tengah penderitaan karena bencana alam di Nusa Tenggara Timur maupun yang ada di Jawa Timur, tolong Tuhan, biarlah mereka juga boleh melewati malam ini dalam pertolongan Tuhan yang meneguhkan, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kehidupan bangsa negara kami yang Tuhan sudah boleh percayakan untuk boleh kami hadir di dalamnya sebagai gereja Tuhan. Kepemimpinan yang ada dan segala usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, Tuhan memberkati mereka sebagai pemimpin dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh mendengar, menjawab. Karena kami minta doa syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.